Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyah, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita menginginkan anak yang soleh dan solehah. Siapapun kita setelah menikah berharap mendapatkan keturunan yang baik, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Itulah doa-doa kita yang kita kumandangkan setiap kita selesai sholat atau di berbagai kesempatan. Bahkan salah satu makna doa sapu jagat yang sering kita baca adalah, di antaranya adalah bahagia di dunia itu adalah kita memiliki anak yang soleh dan solehah. Jadi ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sesungguhnya dalam doa itu hasanah di dunia, bahagia di dunia adalah ketika kita memiliki anak yang soleh dan solehah. Saya akan menyampaikan materi tentang 5 upaya memiliki anak yang soleh dan solehah. Upaya pertama, kita sebagai pasangan suami istri, kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang soleh. Sebagai suami menjadi suami yang soleh. Sebagai istri harus menjadi istri yang solehah terlebih dahulu. Maka insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kadang tidak jaminan orang tuanya soleh solehah, anak-anaknya otomatis soleh dan solehah. Maka apalagi ketika kedua orang tuanya belum soleh dan solehah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah dikenal dengan kesolehannya, sudah dikenal dengan akhlaknya yang mulia, sudah dikenal dengan perangainya yang luar biasa mulianya. Itu karena diantaranya adalah beliau lahir dari rahim seorang ibu yang salihah. Beliau memiliki ayah yang sangat soleh, sehingga beliau pun bisa menjadi anak yang soleh, bahkan akhirnya bisa menjadi Nabiullah, menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah sebagai orang tua beliau, sebagai ayahanda beliau, artinya adalah hamba Allah. Abdullah artinya hamba Allah. Disebut hamba Allah karena beliau soleh, taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda beliau Aminah. Aminah artinya dipercaya. Kenapa dipercaya mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dipercaya melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Aminah adalah wanita salihah, wanita taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Kita berusaha menjadi orang tua yang soleh dan solehah, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Upaya yang kedua, supaya kita memiliki anak yang soleh dan solehah adalah kita harus mendidik anak-anak kita sedini mungkin, seawal mungkin, secepat mungkin. Karena itu dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah at-tarbiyah qabla al-wiladah, prenatal education, pendidikan sebelum lahir. Ini artinya bahwa pendidikan ketika anak belum lahir juga sudah dimulai dalam rangka melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Ketika seorang ibu dinyatakan positif hamil, maka saat itu pendidikan di dalam rahim sudah dimulai. Ketika seorang ibu memiliki perasaan yang nyaman, maka janin pun di dalam rahim merasa nyaman. Ketika seorang ibu mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, begitu enaknya, janin pun merasakan indahnya ayat-ayat Quran tersebut. Itulah pendidikan sebelum lahir. Ketika seorang suami melihat istrinya hamil, maka suami pun memberikan motivasi, memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan kepada istrinya,
sehingga janin pun merasakan kenyamanan dan ketenangan tersebut. Pendidikan sejak dini telah dimulai. Ibu yang hamil kurang lebih 9 bulan itu sungguh sangat mulia, sungguh sangat baik. Ketika hamil 9 bulan dia tidak haid, dia bisa menghatamkan Quran sampai berkali-kali. Bahkan ada yang khatam Quran sampai 9 kali bahkan lebih. Atau minimal selama 9 bulan khatam Quran 1 kali. Itu dalam rangka melahirkan anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu anak lahir, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika anak lahir, kemudian orang tua atau siapapun bisa mengumandangkan azan di telinganya. Ini dalam rangka ketika anak lahir yang pertama didengar adalah kalimat tauhid. Yang pertama didengar adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama didengar anak adalah La ilaha illallah. Inilah pendidikan keimanan. Pendidikan tauhid telah dimulai ketika anak begitu lahir ke alam dunia. Sehingga ketika dalam rahim janin mengatakan, Bala syahidna, betul engkau adalah Tuhanku. Kami bersaksi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Maka ketika lahir dia teringat dengan kata-kata itu. Ketika orang tuanya atau siapapun mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Mendidik anak sejak dini ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Begitu tadi lahir, anak mendengarkan suara azan. Maka ketika sudah berusia 7 hari, kalau di daerah Arab, mereka sudah dikhitan. Atau di kita setelah sekian tahun sebelum balik mereka dikhitan. Ini adalah pendidikan toharo, pendidikan kesucian, pendidikan kebersihan. Ketika itu juga di hari yang ke-7, ketika mereka dikhitan, maka sang bayi pun diakikahan. Ini mungkin ketika berada di daerah-daerah Arab. Tetapi di kita, di hari yang ke-7 anak diakikahkan, belum dikhitan. Itu tidak menjadi masalah bagi kita. Ketika anak diakikahan, maka pendidikan solidaritas, pendidikan sedekah itu telah dimulai. Karena ketika anak diakikahan, ketika anak disembelihkan kambing 2 ekor ketika dia laki-laki, atau 1 ekor kambing ketika perempuan, maka pendidikan solidaritas telah dimulai. Karena daging kambing itu dimasak, dibagikan kepada tetangga, dibagikan kepada fakir miskin, dan sebagainya. Bahkan ketika hari akikah pun sang bayi dicukur rambutnya, kemudian rambutnya ditimbang, kemudian dihargakan seharga perak atau emas, kemudian disedekahkan uangnya. Ini adalah semangat pendidikan bersedekah telah dimulai kepada bayi kita, kepada anak-anak kita sejak kecil. Jadi pendidikan telah dimulai ketika anak begitu lahir, ketika anak berusia sekian bulan, diakikahan, kemudian dikhitan sekian tahun. Ini dalam rangka pendidikan keimanan tadi, pendidikan sedekah, dan pendidikan kebersihan. Terus anak menjadi tumbuh besar. Ketika anak sudah bisa membedakan tangan kanan dan kiri, kita latih untuk belajar salat. Ketika anak sudah bisa mengucapkan kata-kata, kita latih untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kita latih untuk menghafalkan surat-surat pendek, Al-Fatihah, Qul Falaq Bin Nas, dan sebagainya. Ini adalah pendidikan sedini mungkin yang telah kita mulai. Oleh karena itu, ketika anak semakin dewasa, maka ketika anak semakin memahami banyak hal, maka orang tua harus bisa mendidik, mengarahkan ke arah yang lebih baik. Disekolahkan, dipesantrenkan, bahkan dikuliahkan sesuai kemampuan. Ini dalam rangka kita melahirkan, kita menghasilkan, kita mendapatkan, kita memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Sesungguhnya bekal ilmu itu lebih berharga daripada bekal harta. Maka didiklah anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu maksimal, maka titipkan di sekolah, titipkan di madrasah, titipkan di pesantren, titipkan di perguruan tinggi. Ini dalam rangka anak kita memiliki ilmu tentang kesalehan dirinya yang bisa bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Upaya yang ketiga, supaya kita memiliki anak yang soleh dan solehah, maka yang ketiga adalah kita sebagai orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik. Qudwah hasanah, uswatun hasanah harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ingat,
zaman now, zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu. Mendidik anak zaman sekarang lebih berat daripada mendidik anak zaman dulu. Zaman serba canggih, teknologi serba oke, semua serba instan dan sebagainya. Maka ketika orang tua tidak memberikan contoh yang baik, maka ini akan berpengaruh negatif kepada anak-anaknya. Kadang orang tua sudah memberikan contoh yang baik, sekolah sudah memberikan contoh yang baik, tetapi lingkungan teman bermainnya tidak memberikan contoh yang baik, maka sang anak pun akhirnya agak sulit untuk menjadi anak yang soleh atau solehah. Oleh karena itu, berikan contoh yang baik. Ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat, maka orang tua pun melaksanakan sholat. Ketika menyuruh anaknya mengaji, maka orang tua pun mengaji. Jangan sampai orang tua hanya bisa menyuruh tapi tidak memberikan contoh. Ingat, anak-anak sekarang lebih cepat meniru, lebih cepat melihat kemudian dia meniru apa yang dilakukan oleh orang lain, terutama oleh orang tuanya, oleh kakak-kakaknya di dalam rumah. Oleh karena itu, berhati-hatilah sebagai orang tua dalam bersikap, dalam berucap, dalam berkata, dalam melakukan apapun. Karena anak kita sangat mudah meniru apa yang kita lakukan. Ingat, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Begitupun anak kita. Bagaimana anak kita jadinya? Tergantung orang tuanya. Oleh karena itu, sebisa mungkin berikan contoh teladan yang baik, berikan uswah hasanah yang maksimal kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa meniru yang baik-baik tersebut, bisa menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan soleha dengan contoh teladan yang baik dari kedua orang tuanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya yang keempat, supaya kita memiliki anak yang soleh dan soleha, kita sebagai orang tua harus memberikan makanan yang halal dan bergizi. Makanan yang halal dan berkualitas. Makanan yang bergizi itu tidak mesti mahal. Makanan yang berkualitas itu tidak mesti mahal. Maka berikanlah makanan itu walaupun murah tetapi bergizi. Walaupun murah meriah tetapi variasi, sehingga anak semangat untuk menikmati makanan-makanan yang sudah disiapkan oleh ibunya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan makanan yang bergizi tidak mesti mahal. Sebagaimana tadi sudah saya katakan, sekedar kita memberikan kepada anak sepotong tempe, tahu, itu pun sudah bergizi. Apalagi daging dan sebagainya. Tetapi yang paling perlu diperhatikan adalah kehalalan makanan itu. Makanya supaya kita memiliki anak yang soleh dan solehah, yang keempat ini adalah makanan yang kita berikan adalah makanan yang bergizi dan yang pasti adalah halal. Halal itu secara zat halal, dan cara mendapatkannya pun dari sesuatu yang halal. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika kita memberikan makanan yang haram, apalagi sudah haram tidak bergizi. Itu sangat berbahaya bagi kesolehan anak-anak kita. Oleh karena itu, sekali lagi, berikan makanan yang halal, makanan yang bergizi. Sebab makanan yang bergizi akan sangat berpengaruh kepada kecerdasan anak, berpengaruh kepada kenyamanan anak, berpengaruh kepada perkembangan otak dan spiritual anak. Itulah makanan yang bergizi dan halal yang harus kita utamakan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian upaya yang kelima, supaya kita memiliki anak yang soleh dan soleha, adalah kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha tanpa doa itu sia-sia. Begitupun berdoa tanpa usaha juga sia-sia. Oleh karena itu, kita sudah melakukan berbagai hal demi anak-anak kita menjadi soleh dan soleha, tetapi kita tidak pernah berdoa, maka jangan harap itu akan tercapai. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang ketika hambanya banyak berdoa, ketika hambanya selalu berdoa menginginkan apapun yang dia inginkan. Maka yang kelima ini, selain berusaha, kita sebagai orang tua harus banyak berdoa. Bukankah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bukankah Nabiullah Zakaria alaihissalam bertahun-tahun menginginkan keturunan yang soleh, bertahun-tahun menginginkan anak yang soleh dan soleha.
Nabi Ibrahim misalnya tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berikan aku anak yang saleh. Begitupun Nabi Zakaria, istrinya sudah tua renta, bahkan sudah mandul, beliau pun sudah tua renta, tapi tidak pernah putus asa berdoa supaya memiliki anak-anak yang saleh dan salehah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Ternyata doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara medis sang istri dikatakan mandul, walaupun secara fisik mereka sudah tua renta, tapi Allah berkehendak, maka istri Nabi Zakaria pun hamil. Maka istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah pun hamil, Siti Hajar pun hamil. Itu adalah berkat doa-doa yang dikumandangkan oleh keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan orang tua adalah doa. Apalagi ucapan seorang ibu. Maka jangan pernah mengucapkan kata-kata yang negatif kepada anak. Karena ucapan itu adalah doa. Katakanlah kepada anak kata-kata yang positif. Katakanlah kepada anak kata-kata yang baik. Karena ucapan orang tua, apalagi ucapan ibu, itu adalah doa. Maka, seapapun anak kita, selemah apapun kemampuan intelektual anak kita, selemah apapun kondisi anak-anak kita dalam memahami pelajaran misalnya, jangan pernah mengatakan kamu bodoh. Jangan pernah mengatakan kamu gimana kok nggak bisa-bisa. Tapi katakanlah kamu pintar, kamu bisa, kamu pasti bisa. Karena omongan orang tua adalah doa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian 5 upaya supaya kita memiliki anak-anak yang saleh dan salihah. Yang pertama, kita sebagai suami istri, sebagai ayah dan bunda harus menjadi pribadi yang saleh dan salihah terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus mendidik anak-anak kita sedini mungkin, secepat mungkin. Yang ketiga, kita orang tua harus memberikan qudwah hasanah, contoh teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Yang keempat, berikan makanan yang halal dan bergizi. Dan yang kelima, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengaruniakan kepada kita anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.